Islam di dunia. Jadi malaikat Jibril itu yang Ananda tidak perlu takut kepada selain Allah, karena ternyata Ananda dijaga oleh malaikat. Malaikat apa namanya? Malaikat hafadhah. Ananda barusan ada lagi hadiah, katanya ada hadiah lagi Ustaz untuk saya, kata Ustaz. Bukan, katanya, ternyata Ustaz nggak dapat hadiah hari ini, untuk Ananda semuanya. Gimana adik-adik yang putri, Ananda yang putri? Ustaz belum menyapa kalian, teman-temannya sudah Ustaz sapa tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana, sudah lama menunggu? Iya, kemarin kakak-kakak kalian, abang-abang kalian mulainya jam 9.30, makanya Ustaz datangnya agak lambat. Ternyata Ananda semuanya lebih bersemangat daripada kakak-kakaknya ya. Pasti semangatnya ini karena Ananda semuanya puasa. Ayo, siapa yang tidak puasa? Malu kalau angkat tangan. Insya Allah puasa semua ya. Puasa semua Ananda ya. Ustaz tidak dengar suaranya, ragu Ustaz nih, puasa enggak nih? Alhamdulillah. Ananda semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di taman surga, dan Ustaz ucapkan untuk Ananda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu juga ucapan salam kelak orang-orang beriman di dalam surga. Nah, jadi itu ucapan manusia, salam manusia di dalam surga, dan juga ucapan salam orang-orang Islam di dunia. Jadi sesama muslim kita adalah bersaudara, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengucapkan salam ketika kita berjumpa atau berpisah, berpapasan dengan sesama muslim. Maka diperintahkan kita mengucapkan salam. Jadi bukan halo, bukan ya. Ucapannya apa Anda? Salamnya kayak apa? Begini. Nah, salamnya kayak apa ucapannya? Betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ananda, kalau ada saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita, kewajiban kita apa? Menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." Apabila diucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan ucapan salam yang lebih baik atau yang semisal. Nah, Ananda, misalnya Ananda bertemu dengan temannya, atau Ananda sedang duduk, lalu lewat temannya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jawaban yang lebih baik bagaimana? Jawaban yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal setidaknya yang semisal, ketika ada orang mengucapkan Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Baik Ananda, pagi hari ini kita kumpul-kumpul lagi seperti biasanya. Oh ya, Ustaz lupa judul pertemuan kita siang atau pagi hari ini apa ya?
Siapa yang tahu judul pertemuan kita hari ini? Siapa namanya? Ustaz kurang dengar. Raffi, apa judul pertemuan kita pagi hari ini? Perjalanan anak muslim menuju pintu surga. Itu dulu pertemuan yang sebelumnya, Ananda. Ya, perjalanan betul, anak muslim betul. Coba diingat-ingat lagi. Ada yang tahu di sini perjalanan? Coba siapa namanya? Panggilannya siapa? Mito? Kok nama HP, merek HP, handphone? Mito, baik. Apa judul pertemuan kita pagi hari ini? Betul, perjalanan anak muslim bersama malaikat, ya. Jadi Ananda, hari ini kita akan melakukan perjalanan bersama malaikat. Ya Allah, perjalanan seperti apa itu? Bersama malaikat. Baik, Ananda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingin tanya lagi nih kepada Ananda, tapi kepada Ananda yang putri dulu. Simak ya, kalau Ananda putri tidak tahu, nanti Ustaz akan lemparkan kepada Ananda yang putra. Coba Ananda yang sebelah sini sebutkan kepada Ustaz nama-nama jenis hantu. Jenis-jenis hantu. Coba siapa? Ananda ini siapa namanya? Anita. Ananda Anita. Jenis-jenis hantu apa pertama namanya? Pocong. Ananda ini siapa namanya? Siapa? Rahmi? Enggak, Rahma. Jenis hantu tadi ada pocong katanya. Apa lagi namanya? Ayo. Apa lagi? Apa? Sundel bolong. Pernah ketemu pocong? Pernah lihat sundel bolong? Belum. Ada pocong, ada sundel bolong, macam-macam nama hantu. Yang di sini lagi nih, ada hantu. Coba apalagi nama-nama hantu? Coba setan. Ya, namanya setan. Anak Ustaz yang ini. Siapa lagi nama hantunya? Tuyul. Ananda, siapa namanya? Cantika. Ketemu tuyul di mana? Belum pernah lihat. Udah pernah lihat setan? Belum. Pocong, sundel bolong, setan, tuyul. Coba nama hantu apa lagi? Kuntilanak. Iya, banyak ya, tahu semuanya nama-nama hantu. Untuk ada Ananda yang putra lagi nih. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kita yang putri nama-nama hantu, ada pocong, sundel bolong, setan, tuyul, kuntilanak. Ada yang bisa nambahkan di sini? Tunjuk, angkat tangan dulu baru bicara. Ya, siapa namanya yang pakai kacamata? Masya Allah. Siapa? Fajar, apa nama-nama hantu lagi? Nggak ada ya? Itu sundel bolong itu gimana? Kuntilanak, pocong kata kawan-kawannya itu. Setan, iya. Baik Ananda, yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ananda, banyak manusia
bahkan kaum muslimin yang meyakini adanya hantu, ya. Nah, macam-macam. Lantas pertanyaannya Ananda selanjutnya, Ustaz ingin tanya, dari mana sih orang-orang itu tahu ada hantu itu? Coba Ustaz tanya, tadi yang menyebutkan sundel pocong tadi dulu, Ananda tadi, Anita tahu dari mana pocong itu hantu? Tahu dari mana? Coba. Tahu dari film ya. Kayak apa bentuknya pocong tuh, coba? Hah? Jadi kayak pakai dibungkus kain kapan, di sininya lompat-lompat ya. Gitu? Hah? Iya. Sundel bolong tuh kayak apa? Hah? Coba. Perempuan, rambutnya tergerai panjang gitu, terus bolong punggungnya kata orang. Kok ketawa? Iya, lihat di mana? Di film. Jadi Ananda, sebenarnya yang diyakini oleh manusia sebagai hantu itu, kalaupun ada, kenapa katakan kalaupun ada? Karena banyak manusia taunya hanya dari TV, dari film. Sesungguhnya itu adalah syaitan atau jin, ya. Sesungguhnya itu adalah syaitan atau jin. Jadi jin itu dan syaitan itu bisa merubah-rubah bentuk dirinya dalam bentuk yang menakutkan. Jadi Ustaz ada cerita nih. Jadi di Arab Saudi itu Ananda, ada sejenis hewan yang mirip iguana, tetapi dia tidak di pohon tinggalnya di padang pasir, di liang-liang, dalam lubang-lubang. Nama hewan ini dog. Dulu waktu Ustaz di sana dengan kawan-kawan, Ustaz menjerat dog ini, kemudian disembelih, dimasak. Wah, itu halal karena pernah dimakan di depan Rasulullah SAW oleh sahabat Khalid. Ya, ada di Madinah. Nah, suatu ketika seorang pemburu dog, jadi pemburu dog itu pergi berburu dog, kemudian setelah petang banyak dapat, diletaknya di belakang. Ini yang bercerita ini salah seorang guru Ustaz di sana. Letaknya, diikatnya banyak dalam karung dan segala macamnya di belakang mobilnya. Sedang dalam perjalanan, Ananda, terdengar suara, anziluni, turunkan aku, anziluni, turunkan aku. Ditengoknya ke belakang tidak ada orang, kaget dia, terkejut. Apa itu, suara apa? Wow, sampai akhirnya dia penasaran, dibukanya karung dog itu yang banyak dog itu, rupanya dog itu yang berbicara. Langsung dikeluarkan semuanya karena ketakutan, dikeluarkannya, lari dia pulang. Nah, itu jin. Karena jin itu ada yang berbentuk hewan melata, ada jin yang bisa terbang, ada jin yang seperti ular, ya. Maka Ananda, di dalam sunnah Nabi diajarkan oleh Nabi SAW, kalau ada ular di rumah kita, apa yang harus kita lakukan pertama? Apa? Digorok. Jadi kalau ada ular di rumah, pertama yang dilakukan Ananda, disuruh pergi 3 kali dahulu, karena bisa jadi itu adalah jin. Kalau setelah 3 kali diperintahkan pergi, tidak pergi, boleh dibunuh. Baca dahulu Bismillah, berlindung kepada Allah Ta'ala, ya.
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, bunuh. Kecuali kalau dia sudah berbahaya, itu memang langsung harus dibunuh. Karena ada jenis jin itu yang menjelma seperti ular. Nah, jin ini adalah salah satu makhluk Allah yang gaib bagi manusia, tetapi dia tidak tahu yang gaib. Dan jin ini diciptakan dari apa, anak-anak? Diam semuanya, yang di sini. Jin diciptakan dari apa? Dari api, betul. Nah, kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Ada lagi makhluk selain jin, selain manusia. Nah, makhluk ini diciptakan dari cahaya. Makhluk ini adalah malaikat. Ustaz ingin tanya lagi nih. Ananda, banyak anak-anak sekarang kalau dia pergi ke tempat gelap-gelap takut. Kadang ke kamar mandi saja minta antarin sama mamanya kalau malam-malam, apalagi kalau mati lampu. Takut apa katanya? Takut hantu. Sebenarnya Ananda, kita orang yang beriman tidak boleh takut jin, takut syaitan, hantu dan segala macamnya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga dan melindunginya. Jadi tidak perlu takut lagi. Allah perintahkan malaikatnya yang bertugas menjaga anak cucu Adam, menjaga manusia. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu adalah syaitan-syaitan yang hanya menakut-nakuti orang yang suka kepada syaitan-syaitan itu, yang suka minta tolong kepada syaitan-syaitan itu. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada syaitan-syaitan itu. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Berarti orang yang beriman tidak boleh takut kepada jin, syaitan dan sejenisnya. Karena kita sebagai orang yang beriman hanya boleh takut kepada Allah, hanya boleh takut kepada Allah. Jadi Ananda tidak boleh lagi takut ke WC ya malam-malam. Memang betul Ananda, WC itu tempat tinggalnya jin dan syaitan. Ustaz ingin tanya, nanti Ustaz kasih hadiah nih. Yang mana yang putra, yang mana yang putri? Ini putra, ini putri. Hadiah utama ya. Ustaz ingin tanya dulu, siapa di antara kalian yang putra ini yang tahu nama syaitan atau nama jin yang tinggal di WC? Ya, siapa namanya? Nama Ananda. Bukan nama jin, nama Ananda. Ageng. Ananda Ageng. Siapa nama jinnya yang di WC? Perempuan dan laki-laki itu jenisnya, bukan namanya ya. Ada yang tahu tadi ada kayaknya gini-gini di angkat tangan nih. Hadiah loh. Itu garuk-garuk atau angkat tangan tadi? Garuk-garuk. Baik, tidak tahu. Yang di sini dulu. Siapa yang tahu? Satu saja sebutkan, satu aja. Nanti giliran yang sini satunya lagi. Nama syaitan yang berdiam di WC. Ayo. Siapa yang tahu nama syaitan yang berdiam di WC? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak diajarkan sama ibu gurunya, ustadznya atau ustazahnya.
Hah? Tidak ada yang tahu. Oh, anak Ustadz ini siapa namanya? Dia. Baik, dia, silakan. Hah? Gondoruwo. Bukan, masa di WC Gondoruwo. Jadi namanya kan Ananda belajar berdoa sebelum masuk WC itu ada doanya. Coba dulu, Ustadz pengen tunjuk salah seorang anak Ustadz ini yang di belakang-belakang. Oh itu tuh, ini siapa nih? Masya Allah, ini anak Ustadz ini. Siapa namanya? Hah? Siapa? Muhammad Raif. Coba baca doa masuk ke WC. Baca. Seragam. Nah, coba abangnya. Doa masuk WC. Betul. Jadi siapa namanya? Muhammad Raihan. Ananda Muhammad Raihan baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekarang Ustaz ingin Ananda Putri terjemahkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Muhammad Raihan, sini ambil hadiahnya. Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang bisa baca menyebutkan terjemahannya? Masa sudah sekolah tidak tahu juga? Itu penting. Saya tahu namanya, Khawlah. Coba Khawlah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'is, dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Khubuthi wal khaba'is ini menunjukkan bahwa di WC itu ada syaitan. Kita berlindung supaya tidak diganggunya. Ananda harus hafal doa ini ya. Berlindung kepada siapa kita? Kepada Allah, karena Allah yang maha kuat, maha perkasa, ya, dan maha melindungi hamba-hambanya. Baik Ananda, jadi itu menunjukkan adanya jin. Kemudian Ananda, bagaimana sebenarnya sih perjalanan anak muslim dengan malaikat itu, dan kapan dimulai? Nah, ini dia yang akan kita bicarakan. Ustaz lupa tadi ya, untuk Khawlah ini dikasih dulu, dibawa pulang lagi tadi. Silakan Khawlah. Masya Allah. Nah, apa isinya ya? Jadi Ananda, perjalanan anak muslim bersama malaikat itu dimulai sebenarnya Ananda semenjak dia di rahim ibunya, ketika Ananda masih dalam kandungan. Jadi ketika seorang anak masih dalam kandungan, perhatikan, ketika seorang anak masih dalam kandungan, dia sudah ditemani oleh malaikat. Jadi saat usia Ananda dalam perut ibu Ananda itu 120 hari ya, atau 4 bulan, fa arsalallahu malaka, Allah utus malaikat. Allah utus malaikat untuk mencatat atau menuliskan takdir Ananda. Dan kisah ini diriwayatkan di dalam hadis, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ananda, Allah utus malaikat ketika bayi itu di dalam perut ibunya berusia 120 hari. Lalu
malaikat itu pun mencatat tentang rezekinya. Jadi Ananda, manusia itu sudah ditentukan rezekinya. Tentang ajalnya, manusia itu sudah ditentukan ajalnya. Kemudian juga dicatat oleh malaikat tentang bahagia dan sengsaranya. Jadi seseorang itu bahagia dan sengsara juga sudah ditetapkan oleh Allah, dicatat oleh malaikat ketika Ananda masih di dalam rahim ibu, masih di dalam kandungan. Nah, mulai sejak itu maka malaikat tidak meninggalkan Ananda. Jadi kemudian ketika Ananda lahir, maka Ananda juga ditemani oleh malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan satu malaikat untuk menemani Ananda sampai Ananda wafat kelak. Sebagaimana juga setiap manusia itu dia akan terus diiringi oleh jin, namanya qarin. Ada jin qarin, ada malaikat qarin. Jadi setiap manusia itu semenjak dia lahir, Ananda akan diikuti oleh malaikat dan akan diikuti oleh jin. Malaikat inilah yang akan mengajak dia kepada kebaikan. Jin inilah yang akan membisikkan keburukan, menggoda dia untuk melakukan kejahatan. Ananda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita wajib mengimaninya. Sekarang kalau Ustaz tanya kepada Ananda yang di sini, Ananda yang paling belakang, paling pojok, ya, siapa namanya Ananda? Siapa namanya? Ega? Ya? Coba sebutkan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? 1. Kelas berapa Ananda? Kelas 4, pintar. Ayo, 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada Rasul. 3, beriman kepada baik. Mungkin lupa, bukan tidak tahu tapi lupa. Ustaz tanya yang lainnya. Hafal nggak rukun iman? Hafal? Coba sebutkan. Iman kepada Allah 1, iman kepada malaikat-malaikat Allah 2, iman kepada kitab-kitab Allah 3, iman kepada rasul-rasul 4, 5, iman kepada hari akhir, diam 6, iman kepada qada dan qadar 7. Ada? Nggak ada. Iya, dia cuma 6. Siapa namanya? Razan, Masya Allah. Jadi Ananda, salah satu rukun iman itu adalah iman kepada malaikat. Ananda semuanya beriman tidak adanya malaikat itu. Percaya tidak adanya malaikat. Percaya tidak adanya malaikat. Ananda percaya? Ananda di sana percaya tidak adanya malaikat? Sekarang kalau ada yang bertanya kepada Ananda, apa buktinya malaikat itu ada? Ayo, apa buktinya malaikat itu ada? Harus tahu. Nanti kalau ditanya orang, apa ya, pernah lihat enggak? Enggak. Terus bagaimana? Nah, bukti malaikat itu ada Ananda adalah Al-Quran. Salah satu bukti malaikat itu adalah Al-Quran. Kok
Kok bisa Al-Quran itu buktinya? Karena Al-Quran yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ananda memiliki 600 sayap. Pernah Nabi kita Muhammad SAW melihat malaikat Jibril di antara langit dan bumi duduk, dan sampai-sampai Nabi kita SAW tidak bisa melihat langit lagi, tertutup semuanya oleh malaikat Jibril, saking besarnya. Yang nampak hanya malaikat itu saja. Dan malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling besar, paling perkasa, pemimpin para malaikat, memiliki 600 sayap. Nah ananda, itu bukti bahwa malaikat itu ada. Nah ananda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika ananda masih kecil, selain ada malaikat Qarin itu, Allah juga mengutus malaikat yang khusus menjaga ananda dari mara bahaya. Jadi ananda, ada juga malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia dari mara bahaya. Selama takdir Allah tidak menentukan dia terkena mara bahaya tersebut, maka malaikat ini yang menjaganya dari kejahatan syaitan, menjaganya dari kejahatan tukang sihir, menjaganya dari perampok, pencuri, penjahat. Bahkan juga misalnya ananda sedang naik sepeda di jalan, ada kendaraan yang melaju kencang, ananda tidak tahu, tetapi takdir Allah menakdirkan ananda tidak kecelakaan, maka malaikat ini yang akan menjaga ananda. Nama malaikat ini ananda disebut malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Hafazah itu artinya para penjaga. Jadi malaikat ini yang menjaga ananda dari berbagai macam kejahatan, dari kejahatan jin, syaitan, tukang sihir, penjahat, perampok, dan segala macamnya. Subhanallah, alangkah kasihnya Allah, alangkah sayangnya Allah kepada kita. Jadi ananda, kalau begitu ananda tidak perlu takut kepada apapun, ya. Ananda tidak perlu takut kepada selain Allah, karena ternyata ananda dijaga oleh malaikat. Malaikat apa namanya? Malaikat hafazah. Hafazah itu apa artinya? Para penjaga. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga manusia dari mara bahaya selama belum takdirnya. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Allah menugaskan malaikat-malaikat untuk menjaga manusia dari mara bahaya selama belum takdirnya. Kalau nanti sudah sampai takdirnya, maka malaikat itu pergi, akhirnya orang itu akan terkena takdirnya. Kemudian ananda, ada lagi malaikat-malaikat lain yang mengiringi ananda di dunia ini selama hidup. Malaikat ini ada dua. Malaikat ini ada dua. Manapun ananda pergi, malaikat ini bersama ananda. Dimanapun ananda duduk, dia pun ikut bersama ananda. Tidak pernah sedikit pun meninggalkan ananda. Malaikat ini mencatat setiap perilaku, perbuatan, perkataan ananda. Apapun yang ananda ucapkan, bahkan dengan berbisik kepada temannya, misalnya si A berbisik kepada si B, "Hai B, si B ini si B namanya B, si C itu pesek," misalnya. Kan ngejek-ngejek orang itu dicatat oleh malaikat ini. Hari ini, detik ini, jam ini, si A telah
menggunjing, menggibah saudara, dicatat satu dosa. Nah, datang pula si B ini. Si B ini katanya dia puasa, ngakunya sama teman-teman, saya tidak pernah batal puasa. Suatu ketika umminya lagi istirahat di kamar siang hari karena letih mungkin, atau lagi ngurus adiknya, diam-diam dia keluar dari kamar mandi, mungkin dari WC, nampak tidak ada orang, pergi dia ambil gelas kan, diminumnya, katanya puasa, pura-pura dia sembunyi minum, dia dicatat oleh malaikat ini. Si B ini ternyata diam-diam dia bersembunyi makan, minum, lalu berpura-pura puasa di depan orang. Wah, dicatat oleh malaikat ini sampai seumur hidup. Malaikat ini tidak pernah berpisah meninggalkan manusia. Siapa yang tahu? Yang tahu apa? Hah? Tahu apa? Coba. Ustaz bukan mau tanya nama malaikatnya. Ustaz mau tanya malaikatnya ini di surat apa disebutkan kisah malaikat yang dua ini? Siapa yang tahu di surat apa disebutkan dua malaikat ini? Ini hadiahnya, hadiah utama ini, karena susah ini. Ayo, yang tadi berebut-rebut tunjuk tangan, angkat tangan. Di surat apa coba? Di surat Al-Fitar, coba baca ayatnya. Kiraman katibin, Masya Allah, betul ya, malaikat-malaikat kiraman katibin yang mulia dan mencatat, itu salah satunya. Masya Allah. Siapa namanya? Ibrahim Ali. Sekolah di mana? Di SD kelas 5. Masya Allah, luar biasa ya, sama besar dengan badannya nih. Ada lagi surat yang lain Ananda yang menyebutkan langsung sifat malaikat ini. Sebagian menyebutkan itu adalah namanya. Surat apa lagi? Ada satu surat lagi yang menyebutkan malaikat ini, malaikat yang mencatat perbuatan dan perkataan manusia ini. Tadi sudah dibacakan oleh teman kita, kiraman katibin. Ada lagi di surat lain. Siapa yang tahu? Ini untuk putri ini. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ustaz bocorkan sedikit. Ma yalfizu min qaulin. Coba. Masya Allah, betul sekali. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Masya Allah, itu di surat Qaf. Di juz berapa Anda ingat enggak? Juz 26. Sudah berapa hafalannya? 7 juz dari belakang. Oh, pantas hafal, tahu ya. Masya Allah. Jadi di situ di surat Qaf itu Ananda disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin, tidak satu ucapan, satu kata pun yang terucap dari mulut manusia itu illa ladaihi raqib, melainkan ada malaikat yang raqib. Raqib itu artinya mengawasi. Dan ada juga malaikat yang atid, yang mencatat. Luar biasa Ananda ya. Ternyata soal yang pertanyaan yang berat ini ada teman kita yang bisa gitu hafal Al-Quran. Raqibun atid, betul Ananda ya. Masya Allah, ini untuk Ananda. Jadi malaikat yang mencatat ini disebut di dalam Al-Quran adalah Raqib dan Atid. Raqib dan Atid
dia mencatat setiap perbuatan manusia, setiap perkataannya. Nah, kelak di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan, dipanggil satu-satu menghadap kepada Allah, diperlihatkan kembali hasil perbuatannya itu, diperlihatkan kembali. Mana, kapan si fulan ini berbohong, si A ini pernah berdusta, pernah menggunjing, pernah menggibah, si fulan ini pernah mengadu domba, semuanya tercatat. Sebagaimana juga perbuatan baik dicatat juga. Si A ini rajin membaca Al-Quran, berpuasa dengan ikhlas, sholat tarawih, berzikir, berdoa, bersedekah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, menjaga lidahnya, dicatat juga oleh malaikat. Berarti ananda, kita sebagai mukmin yang mengimani bahwa dalam hidup ini kita diiringi oleh malaikat yang mengawasi dan mencatat perbuatan kita, berarti seorang anak muslim harus hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berbuat, karena setiap perkataan, setiap perbuatan dicatat oleh malaikat dan di hari kiamat diminta pertanggungjawaban. Ada malaikat tuh. Baik Ananda, ada yang angkat tangan tadi. Iya, ngapa? Mau menjawab Ananda? Angkat tangan tadi nampaknya. Oh, bukan. Baik Ananda, itu malaikat yang mengiringi Ananda juga dalam hidup ini. Kemudian Ananda, ada lagi malaikat-malaikat yang juga bersama Ananda, tetapi tidak setiap saat, hanya bersama Ananda ketika Ananda berada di taman surga, di masjid, di majelis ilmu, di pengajian, maka malaikat juga ikut hadir datang bersama Ananda. Ya, ada yang tahu nama malaikatnya atau tugas malaikatnya disebutkan di dalam hadis? Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, Ananda, inna lillahi malaikah sayyahin. Allah itu punya malaikat yang tugasnya berjalan di muka bumi, mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Kalau mereka dapatkan majelis ilmu, majelis zikir, dipanggilnya kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, ayo mari, ini yang kalian cari. Lalu malaikat-malaikat itu datang ikut berkumpul di majelis ilmu, mendoakan anak-anak yang duduk di majelis ilmu ini dan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Subhanallah. Berarti majelis ilmu, pengajian yang di masjid itu adalah majelisnya malaikat. Kalau majelis malaikat, Ananda, kita harus menghormati malaikat, memuliakannya. Jaga adab di majelis ilmu, di pengajian. Tidak boleh ribut-ribut, tidak boleh main-main, ya. Ustaz mau tanya, malaikat apa tadi di majelis ilmu itu? Yo, 4 orang ini malaikat apa? Atau yang lain lah Ustaz tanyakan, Ustaz kasih hadiah kalau bisa jawab. Apa ya pertanyaannya? Oh iya, tadi ada temannya Ananda membaca surat tentang malaikat Raqib dan Atid. Di juz berapa tadi itu Ananda? Ayo, di surat apa? Juz berapa? Juz 26. Dia tahu kan? Karena dia dengar. Di surat apa Ananda? Surat Qaf. Betul, dia dengar. Makanya supaya tahu, dengar baik-baik. Ya. Dengarkan baik-baik. Baik. Nah, dengarkan hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Kita sekarang di rumah siapa? Kita sekarang di rumah siapa? Di rumah Allah. Ingat hadis ini, dengarkan. Tidaklah ada sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka membaca kitab Allah. Kita juga dari tadi membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran, dan mereka mempelajarinya bersama. Kita mempelajarinya, alhamdulillah, Anda mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh kasih sayang dari Allah, dan malaikat-malaikat akan menaungi mereka. Jadi perjalanan anak muslim bersama malaikat antara lainnya adalah di pengajian, di majelis ilmu, di masjid-masjid. Maka anak-anak muslim ditemani, disertai, dinaungi oleh malaikat. Baik Ananda. Kemudian Ananda, ada lagi malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Malaikat ini silih berganti menjalankan tugasnya pagi dan petang. Jadi Ananda, ada malaikat malam turun. Kalau sudah terbit fajar, maka malaikat ini pun naik, digantikan oleh malaikat siang. Kemudian nanti di petang harinya malaikat ini naik, turun pula malaikat malam. Yata'aqabun, mereka silih berganti. Apa tugas malaikat ini Ananda? Dengar baik-baik. Malaikat ini Ananda, tugasnya adalah mengangkat amalan manusia hari itu kepada Allah. Jadi amalan-amalan amal perbuatan Ananda itu setiap hari silih berganti, malaikat membawanya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati Ananda, jangan sampai nanti yang dibawa oleh malaikat itu adalah dosa, keburukan, perbuatan dosa, durhaka kepada orang tua, tidak sholat, ya, dengki, iri. Harusnya kalau kita sudah tahu bahwasanya ada malaikat siang yang akan mengangkat amalan kita nanti di petang hari, maka hari itu Ananda, siang itu harus kita penuhi dengan kebaikan. Coba Ustadz mau tanya nih, anak-anak Ustadz yang di sini, kalau kita puasa ini siang hari, apa saja amal kebaikan yang bisa kita lakukan? Yang mau jawab angkat tangan. Nanti Ustadz pilih yang paling bermutu, paling mantap jawabannya, dikasih hadiah. Kalau kita berpuasa ini siang hari, apa saja sih amal kebaikan yang bisa kita lakukan biar diangkat nanti di sore hari oleh malaikat ke langit sana amal kita itu? Ayo, siapa namanya? Akbar? Masya Allah, Akbar, silakan. Sholat zuhur berjamaah di masjid, bagus. Siapa namanya? Syakir? Apa? Coba apa lagi? Mengaji apa ini? Baca Al-Quran, betul. Siapa namanya? Faras? Apa? Menahan hawa nafsu. Hawa nafsu apa nih? Nafsu makan kan? Kan lapar itu. Wah, apalagi Umi di dapur masaknya tercium ke depan kan? Aduh, lapar ini, ditahan lapar itu kan? Berat kan?
menahan hawa nafsu itu termasuk ibadah. Pintar. Ada lagi, apalagi amalan nih? Iya, apa ibadahnya? Nah, coba ibadahnya apa Ananda? Ya, cukup sholat. Tadi sholat zuhur udah. Yang lain? Sholat apa lagi? Siapa namanya? Hah? Nama Ananda siapa? Adin? Adin. Apa lagi? Misalnya tadi sholat zuhur berjamaah kata kawannya ya, baca Quran. Ada lagi banyak Ananda. Tadi sholat udah betul. Ada lagi yang tahu? Di sini coba dulu saya tunjuk satu-satu. Nih, zakat, berzakat bisa. Ananda menjaga lisan. Gimana cara menjaga lisan tuh? Maksudnya apa itu? Dijaga-jaga. Dia bilang kenapa kan kita lari dia kalau nggak dijaga? Main nongkrong kemana-mana dia gitu. Nah, gimana coba menjaga lisan ini? Benar, tidak berbicara yang jorok-jorok. Masya Allah, berarti Ananda paham. Menjaga lisan termasuk ibadah, berbuat baik. Siapa tadi di sini ada yang tangan juga? Siapa namanya? Siapa? Saif namanya? Saif itu pedang. Pedang. Berzikir kepada Allah betul. Taubat nasuha, apa itu taubat nasuha? Taubat betul-betul. Taubat dari apa Ananda? Kalau udah taubat nasuha itu Ananda dengar ya. Kalau sudah taubat nasuha itu taubat betul-betul itu berarti nanti Ananda tidak boleh lagi bohong kepada orang tua. Jangan bohong kepada orang tua ya. Tidak boleh lagi nakal. Jangan nakal lagi ya. Harus sholat. Sholat nanti ya. Kemudian harus rajin baca Al-Quran. Baca Al-Quran nanti ya. Kan udah taubat ya. Tidak boleh berkelahi dengan abang dan adik. Jangan kelahi lagi ya. Ya, kan udah tobat. Membantu ayah dan ibu, ya, kan sudah tobat. Harus dilakukan kebaikan itu, ya. Kalau enggak namanya enggak tobat itu. Nah, Ananda itu contoh kebaikan-kebaikan amal soleh di siang hari. Ada lagi seperti sholat duha, itu juga dilakukan di siang hari, di pagi hari, termasuk siang juga. Sholat sunat rawatib, ya. Jadi banyak sebenarnya bisa dilakukan di bulan puasa ini, termasuk memperbanyak membaca Al-Quran. Begitu juga Ananda, kalau kita sudah tahu bahwasanya di malam hari itu ada malaikat yang ditugaskan untuk nanti membawa amal soleh manusia. Ketika pagi hari dia naik untuk membawa amalan malam itu, maka malam hari Ananda harus rajin beribadah, melakukan amal soleh, kebaikan, dan menjauhkan diri dari keburukan. Coba yang di sini dulu, amal soleh apa yang Ananda bisa lakukan di malam hari? Coba Ananda, siapa nama anak Ustadz ini? Sebening apa ya? Sebening air, sebening embun. Masya Allah, bening. Sebutkan amalannya. Sholat tahajud, Masya Allah. Itu sholat tahajud itu sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Setelah sholat wajib, ada lagi sholat yang lebih utama daripada sholat apa tadi? Sholat apa tadi? Sholat tahajud itu gimana sih caranya? Kapan dilakukan? Malam harinya kapan? Maghrib, isya, subuh. Malam hari bangun dari tidur ya. Setelah kita tidur, kalau di bulan puasa ini sholat tarawih itu termasuk tahajud.
tahajud. Baik, ada lagi yang lain. Amalan apa di malam hari yang bisa dilakukan Ananda? Apa namanya? Fadilah, Masya Allah, fadilah. Kelas berapa? Kelas 3. Apa amal soleh yang bisa dilakukan di malam hari selain sholat tahajud? Baca Quran. Benar, baca Quran ya. Berapa juz sudah sampai sekarang baca Qurannya Ananda, tadarusnya? Berapa juz? 30. Masya Allah, sudah khatam dong ya. Diulang lagi nanti ya dari awal ya, biar tambah banyak khatamnya ya. Jadi jangan tinggalkan baca Quran, karena tadi Ananda katakan baca Quran itu termasuk ibadah yang dilakukan di malam hari. Mulai nanti malam sampai seterusnya harus rajin baca Quran. Ananda, ada juga apalagi ibadah yang bisa dilakukan di malam hari? Sholat witir. Siapa namanya? Zahirah. Sholat witir itu sholat apa tuh? Sholat witir sholat apa Ananda? Sholat setelah sholat tarawih. Jumlah rakaatnya 3. Bilangannya harus ganjil. Pintar ya. Jadi separuh-separuh menjawabnya. Setengah pintar digabungkan jadi pintar. Di sini lagi nih. Ada sholat tahajud, ada baca Al-Quran, ada witir. Apalagi ibadah yang bisa dilakukan di malam hari? Sholat berjamaah. Sholat apa itu? Isya. Betul. Zikir. Betul, harus banyak-banyak zikir ya di malam hari. Nah, baik Ananda semuanya itu amalan yang bisa dilakukan di malam hari, baik di bulan puasa atau bulan puasa. Sekarang Ustaz ingin tanya kelompok di sini, apa saja amalan-amalan perbuatan yang tidak baik, perbuatan buruk yang tidak pantas, yang harus kita tinggalkan di malam hari itu agar tidak dicatat oleh malaikat dan tidak diangkat ke langit? Siapa nih yang mau jawab? Coba dulu nih, yang Ananda Ustadz ini yang pakai kacamata ini. Nanti gantian. Siapa namanya? Zahira. Jawab. Berkelahi. Wah. Masa anak perempuan berkelahi? Berkelahi kayak apa? Zahira kelahi sama siapa biasanya? Kelahi sama kakak? Berarti mulai hari ini tidak boleh lagi berkelahi. Kenapa? Nanti dicatat malaikat, dibawa ke atas, dilihat oleh Allah. Ternyata Zahirah suka berkelahi. Insya Allah mulai sekarang tidak lagi ya. Kalau seandainya misalnya Zahirah datang nanti temannya atau kakaknya usil, Zahirah puasa nih, apa yang Zahirah lakukan? Melawan, pakai jurus, terus apa? Mengucapkan alhamdulillah. Kok diusilin alhamdulillah, bersyukur? Kalau kita puasa, kalau ada yang usil, cukup kita ucapkan, Kak, Zahirah puasa nih. Ya, kan di dalam hadis ada dikatakan, kalau salah seorang dari kamu puasa, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yarfus wala yajhal in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah dia berbuat dosa, jangan dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, jangan berbuat usil. Kalau ada yang usil, mengganggu, menyakiti dia, cukup dia mengatakan, sesungguhnya aku ini
berpuasa. Kelahi tidak boleh. Ya. Yang lain lagi tadi, apalagi amalan perbuatan buruk yang harus kita tinggalkan. Menghina, siapa namanya? Niken. Menghina itu kayak apa? Yang mengejek itu kayak apa? Misalnya, kayak apa ngejek itu? Iya, mengejek nama orang itu kayak apa? Contoh misalnya, coba contohnya kayak apa? Mengejek, misalnya mengejek atau diejeknya nama orang. Jadi ini kan mulai hari ini kita tidak boleh lagi mengejek-ejek ya, kan puasa ya kan. Begitu juga malam hari, ada malaikat nanti yang akan membawa amalan di malam hari. Kalau sudah habis puasa, sudah lebaran, boleh ngejek lagi enggak juga kan? Berarti kita tidak boleh mengejek-ejek. Ustaz tanya ke sana dulu, ke kawan-kawan yang putra ini. Tadi kata kawan kita ini berpuasa tidak boleh mengejek-ejek, mengolok-olok, mencemooh. Coba Ananda yang di sini, siapa yang tahu surat di dalam Al-Quran yang mencela, yang menjelaskan tentang tidak bolehnya kita mencemooh, mengolok-olok, mengejek? Ada ayat dan surat yang mengancam itu, mengancam pelakunya. Ayo, siapa yang tahu? Coba dikasih hadiah. Siapa yang tahu di dalam Al-Quran surat yang menyebutkan kita tidak boleh mengejek-ejek nih? Coba surat apa? Baca. Coba baca. Cukup dulu. Wailul likulli humadah tillumadah. Apa artinya itu? Wail, neraka wail atau celakalah, likulli setiap orang, humadah, allumadah, orang-orang yang suka mencemooh dan mengolok-olok. Berarti betul Ananda sudah hafal, berarti kita tidak boleh lagi mengolok-olok dan mencemooh. Masya Allah. Ada lagi Ananda surat di dalam Al-Quran. Sebentar, gantian yang putri lagi. Ada lagi di dalam Al-Quran surat dan ayat yang melarang kita mengolok-olok nama teman kita, memberi gelar-gelar yang tidak baik. Nah, coba siapa yang tahu surat apa, ayat apa ayatnya? Coba. Kan sudah belajar yang kelas 6, yang kelas 5, yang kelas 4, kan belajar itu tidak boleh mengolok-olok, mencemooh. Ada di dalam Al-Quran. Ayo, siapa yang bisa? Tadi ada teman kita yang bisa itu. Baik, Ustaz sebutkan nama suratnya, sebutkan ayatnya, bunyi ayatnya. Di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok kalian mengolok-olok sekelompok yang lainnya, laki-laki yang lainnya. Bisa jadi yang diolok-oloknya lebih baik daripada mereka. Wala nisaun min nisa'in wala yaskharna. Dan juga perempuan-perempuan jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan yang diolok-oloknya, dicemooh, diejeknya lebih baik. Hadiah untuk Ustaz. Baik Ananda, itu malaikat siang yang silih berganti siang dan malam membawa amalan-amalan manusia. Kemudian Ananda,
Ada lagi malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Jadi Ananda pernah dengar kisah perang Badar enggak? Dalam perang Badar itu Allah turunkan malaikat silih berganti membantu pasukan kaum muslimin. Mereka ikut berperang. Jadi salah seorang sahabat bercerita, sahabat Nabi ini sedang berperang ini, menghunus pedang, tiba-tiba terdengar dari atas langit itu terdengar teriakan, "Ukhdum ya Khayzum!" Seperti orang memerintahkan seekor kuda, dipecutnya terdengar suara cambuk. Kemudian orang kafir yang di depannya langsung tersungkur dan wajahnya terbelah. Dia tidak tahu siapa yang melakukan itu. Lalu dia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan itu bala bantuan dari langit yang ketiga, malaikat. Mereka datang membantu. Nah, dalam perang Badar itu Ananda, iblis ikut bersama pasukan orang musyrikin. Ketika iblis melihat malaikat-malaikat datang, dia langsung lari terbirit-birit ketakutan. Jadi iblis, syaitan, jin takut kepada malaikat. Jadi Ananda, mulai hari ini Ananda tidak boleh penakut lagi, karena Ananda sudah yakin bahwa Allah menjaga anak-anak Islam karena dia beriman kepada Allah, percaya beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dan melindunginya selama dia beriman kepada Allah. Ananda, ada lagi malaikat namanya malaikat rahmat yang membawa kasih sayang. Biasanya malaikat-malaikat ini datang ke rumah-rumah orang yang beriman, yang di situ sering dibacakan Al-Quran, ditegakkan sholat 5 waktu. Maka malaikat-malaikat rahmat itu akan datang ke rumah Ananda. Dengar Ananda, dengar. Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Loh, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Seperti apa kuburan itu ya? Sudah jam berapa ini? Kuburan seperti apa? Coba Ananda. Pernah ke kuburan belum? Pernah. Ada nampak pocong situ. Kayak apa kuburan itu? Iya, kayak apa kuburan itu? Kuburan itu Ananda sunyi, sepi, tidak ada yang mau tinggal di situ, tidak ada kehidupan di sana. Orang pun takut pergi ke sana. Nah, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, orang pun tidak mau ke sana karena seram, panas, seperti tidak ada kehidupan di situ, dipenuhi oleh syaitan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Siapa yang berani ke kuburan malam hari? Tadi angkat tangan langsung turun tangannya. Emang kenapa malam hari? Biasa aja, orang mati kok. Kalau orang hidup takut kita bisa ditinjunya, dipukul. Kalau orang mati udah dimakan cacing-cacingnya enggak? Tetapi kan syaitan banyak di sana. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Iqra'u fiha surat Al-Baqarah. Bacalah di dalam rumah kalian itu surat Al-Baqarah. Surat apa Ananda? Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan itu lari. Syaitan itu lari dia dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surat
Al-Baqarah. Kalau syaitan lari, malaikat yang datang. Kalau tidak dibacakan Al-Quran, malaikat pergi karena syaitan datang. Kalau syaitan yang memenuhi rumah itu maka rumah itu sering bertengkar, sering ribut, tidak bahagia, tidak nyaman, tidak tenang. Rumah itu menjadi gersang, sempit, panas, sesak. Akhirnya orang di rumah itu tidak betah di rumahnya, suka keluyuran, keluar kemana-mana. Maka biar rumah kalian itu indah, sejuk, tenang, lapang, damai, bahagia, harus rajin baca Al-Quran di rumah. Ananda yang di sini nih, siapa sekarang kita sudah sampai hari yang keberapa ya puasanya ini? Ke-11 ya? Ya. 12, kemarin 11, sekarang 2. Siapa yang bacaan Al-Qur'annya, tadarusnya sudah sampai 12 juz, angkat tangan. 12 juz. Baik. Sudah 12 juz. Coba Ananda sebutkan di juz 12 itu surat apa? Satu aja. Lupa. Surat apa? Yunus itu ada seperempatnya masuk di dalam juz 12. Ya, ada seperempatnya masuk di juz 12 atau ya, betul. Tetapi setelah itu ada surat lagi. Surat apa lagi? Yunus di juz 11 itu. Hud di juz 12. Ya. Setelah surat Hud ada lagi di juz 12. Surat apa? Yusuf, itu dia juz 12. Jadi Ananda harus sekarang di bulan Ramadan ini kesempatan memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi kesempatan kita di bulan Ramadan ini membersihkan rumah dari syaitan. Jadi Ananda, ciri-ciri rumah yang di situ dipenuhi atau didatangi oleh malaikat rahmat. Rahmat itu artinya apa Ananda? Ananda yang di sana, rahmat apa artinya? Kasih sayang. Ciri rumah yang rumah tersebut didatangi oleh malaikat kasih sayang, apa ciri-cirinya? Contohnya Ananda, anak-anak yang ada di dalam rumah itu tidak suka bertengkar. Suka bertengkar nggak sama abang, sama kakak, sama adik? Jangan. Kemudian orang di rumah itu lebih rajin dan bersemangat melaksanakan ibadah. Ini malaikat rahmat. Kemudian Ananda, ternyata ada perbuatan-perbuatan, lihat, ada perbuatan-perbuatan manusia yang menyebabkan malaikat tidak mau ke rumah. Ada perbuatan-perbuatan manusia yang menyebabkan malaikat rahmat tidak mau ke rumah. Coba yang di sini sebutkan satu saja. Ayo tunjuk tangan siapa yang mau menyebutkan apa penyebab malaikat atau perbuatan manusia yang menyebabkan malaikat rahmat tidak datang ke rumahnya. Sebentar. Anjing, ya. Membawa anjing. Rumah yang ada anjing di situ malaikat tidak masuk. Iya. Siapa namanya? Faros tadi ya. Sudah dapat hadiah tadi belum? Udah dapat hadiah tadi? Belum. Silakan Faros. Fauzan, apa lagi? Memajang foto-foto atau patung, betul. Jadi anjing menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Bahkan orang yang memelihara anjing di rumahnya
setiap hari itu dipotong pahalanya sebesar gunung, dikurangi pahalanya sebesar gunung, satu qiraat. Kemudian Ananda, anjing ini najis air liurnya, bawa penyakit juga, ya. Nah, maka tidak boleh memelihara anjing di rumah. Kalaupun dibolehkan di dalam Islam itu untuk jaga kebun atau sebagai anjing berburu. Baik, malaikat. Kemudian juga gambar seperti yang dikatakan oleh teman kita Fauzan, ya, memajang gambar-gambar. Saya tanya lagi, gambar ini gambar apa maksudnya Fauzan? Gambar makhluk hidup, betul. Memajang gambar-gambar makhluk hidup itu menyebabkan malaikat-malaikat tidak mau menghuni atau masuk ke dalam rumah tersebut. Fauzan, ini hadiahnya. Iya. Coba tinggal satu lagi untuk di sana nih. Nanti sabar, Ustadz mau bagi ke belakang dulu, tanya dulu ke belakang. Ananda tadi disebutkan sebagian perbuatan atau amalan yang menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah seseorang. Memelihara anjing atau membawa anjing ke dalam rumah, atau memajang patung gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa. Sekarang apalagi ya, Ustadz mau tunjuk yang di belakang sana dulu. Siapa namanya? Iva? Kurang jelas Ustaz. Diva sekolah di mana? Hah? Kusuma, Masya Allah. Di mana tuh Kusuma itu? Di Bukit Barisan. Oh, jauh ya. Baik Ananda, apalagi perbuatan yang bisa menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah Ananda? Memelihara burung. Kok bisa tidak masuk malaikat? Memelihara burung nggak masalah Ananda, asal diberi makan. Karena di zaman Nabi ada anak kecil, adiknya Anas bin Malik, namanya Abu Umair, dia punya piaraan burung kecil dan dibolehkan oleh Nabi, ya. Jadi kalau burung tidak menghalangi, kita cari yang lain dulu, yang belum dapat kesempatan. Di sini dulu. Udah jawab tadi belum ada? Belum jawab? Coba. Kakak atau adik suka berkelahi? Enggak. Ya. Rumah orang-orang yang tidak beriman. Oh iya, kalau di rumah itu tidak beriman, maka malaikat tidak akan datang. Tapi yang maksud itu rumah orang Islam, rumah Ananda misalnya. Apa penyebab malaikat tidak masuk misalnya ke rumah Ananda? Sudah tadi membaca Al-Quran, ya. Nah, yang lain. Udah tadi di situ disebut temannya babi atau anjing. Menghidupkan musik, itu menghidupkan musik di rumah itu mengundang syaitan dan menyebabkan malaikat tidak mau ke rumah tersebut. Kenapa Ananda? Karena musik-musik itu adalah wahyu syaitan, lawan dari Al-Quran. Siapa namanya? Ustaz tidak dengar. Siapa namanya? Vi. Sekolah di mana? SD 62. Masya Allah, Ananda Vivi. Tolong dikasihkan Ananda kepada temannya. Jadi Ananda menghidupkan musik-musik di radio, di tape, di kaset, di TV sebentar. Itu termasuk penyebab malaikat itu tidak masuk ke rumah. Kenapa? Karena musik-musik itu hukumnya tidak boleh di dalam Islam, dilaknat pelakunya oleh Rasulullah SAW, menjauhkan orang dari jalan Allah, menghalangi dari berzikir, menyebabkan hati itu mati, maka malaikat tidak mau datang. Ada lagi misalnya, coba
Tidak sholat, betul. Rumah yang tidak, orang di dalam rumah itu tidak sholat, malas atau tidak mau mengerjakan sholat, malaikat juga tidak mau datang. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menerangi rumah kita itu dengan sholat. Siapa namanya? Hah? Jamila, masya Allah. Silakan Jamila. Afwan. Baik Ananda, itu malaikat rahmat, ya, malaikat rahmat. Terakhir Ananda, sebelum kita bertanya jawab, ada malaikat lagi, malaikat yang juga mengiringi perjalanan hidup anak muslim, bahkan seluruh manusia. Malaikat ini ditakuti oleh seluruh orang. Malaikat ini ditakuti, banyak orang takut kepada malaikat ini, karena tugas malaikat ini adalah mencabut nyawa manusia. Malaikat apa namanya? Malaikat apa namanya? Yang betul Ananda, namanya adalah malaikat maut. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan namanya malaikat Israel. Di dalam hadis juga tidak ada disebutkan namanya malaikat Israel. Jadi di dalam Al-Quran hanya disebutkan namanya malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Kata Allah di dalam surah As-Sajdah, katakanlah yang mewafatkan kalian itu adalah malaikat maut yang ditugaskan untuk kalian. Adapun nama Israel itu tidak benar. Itu asalnya dari orang Yahudi. Nama itu asal nama yang menamakan bahwa malaikat itu namanya Israel, itu penamaan orang-orang Israel atau orang Yahudi. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis disebut malakul maut atau malaikat maut. Jadi Ananda, di dalam tafsir At-Tabari, kitab tafsir At-Tabari, suatu ketika Nabi Sulaiman sedang bersama malaikat maut. Nabi Sulaiman itu nabi yang diberikan oleh Allah kekuasaan, bisa menguasai jin, berbicara kepada hewan, memerintahkan angin. Jadi banyak kekuasaan dan kehebatan, mukjizat Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman sedang bersama malaikat maut. Lantas datang seseorang menemui Nabi Sulaiman. Ketika orang ini datang menemui Nabi Sulaiman, malaikat maut ini menatapnya dengan tajam. Tatapnya tajam orang ini. Orang ini cerita malaikat maut Ananda. Ini cerita malaikat maut ini. Malaikat kematian yang bertugas mencabut nyawa manusia. Kok cabutnya? Nah, dengarkan baik-baik ya. Nah, orang yang menemui Nabi Sulaiman itu minta tolong kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin mengantar dia ke India. Orang ini mau ke India, meminta Nabi Sulaiman mengantarkannya pakai angin, karena kendaraan Nabi Sulaiman angin, tinggal diperintahkan dia langsung terbang. Terbang dia. Sampai orang itu di India, langsung dicabut nyawanya oleh malaikat. Kalau sudah dicabut nyawanya oleh malaikat, namanya apa Nanda? Meninggal, wafat. Kalau bahasa kitanya meninggal, kalau bahasa Arabnya wafat, kalau bahasa Arabnya wafat atau maut. Kalau mati itu bahasa kita ya. Nah, jadi malaikat maut ini Ananda ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa manusia, baik tua maupun muda, besar kecil, dewasa, anak-anak maupun bayi maupun anak-anak,
kalau sudah sampai ajalnya maka malaikat maut datang. Jadi Ananda, orang kalau sudah sampai ajalnya Ananda, kalau dia anak yang soleh, anak yang baik, beriman kepada Allah, rajin beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, maka datanglah rombongan malaikat dari sorga. Datang rombongan malaikat dari sorga, duduk di hadapannya, mukanya bersih bercahaya, memakai baju yang putih wangi semerbak. Kemudian datang malaikat maut, duduk di dekat kepalanya. Lalu malaikat maut pun berkata kepada orang yang akan meninggal ini, orang baik ini, orang soleh ini, orang taat ini, orang yang berbakti kepada orang tuanya ini, wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau untuk mendapatkan ridho dan ampunan dari Tuhanmu. Maka dengan lembut ditariklah ruhnya itu dari kepalanya. Ini kalau orang yang baik Ananda, kalau orang yang taat. Tapi kalau orang yang tidak taat, kalau orang yang jahat, tidak sholat, berbuat maksiat, orang yang seperti ini ketika ajalnya sampai, waktu mau wafat, maka datang gerombolan atau rombongan malaikat dari neraka. Mukanya seram, hitam, menakutkan, baunya busuk, membawa kain kafan dari neraka, duduk di hadapan orang ini sejauh mata dia memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Datang malaikat maut, duduk di dekat kepalanya, lalu dipaksanya, dipukul punggung orang itu oleh malaikat, dibentak oleh malaikat. Wahai jiwa yang kotor, wahai ruh yang jahat, keluar menuju kemurkaan Rabbmu. Ruh itu Ananda takut dia. Maka ruh orang yang banyak maksiat, yang tidak sholat ini, yang kafir ini, bersembunyi di setiap sendi-sendi tubuhnya, dicabut secara paksa, terkadang dipukul oleh malaikat, dibakar, sampai akhirnya makanya ada orang yang mati terbelalak, ada yang macam-macam, dipaksa dicabut. Setelah ruhnya dapat, dibungkus dengan kain kapan dari api neraka yang mengeluarkan bau yang busuk. Maka orang ini sudah mati. Apakah perjalanan dia bersama malaikat selesai? Masih tetap ada. Malaikat ini membawa orang-orang yang taat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti. Maka jiwanya, ruhnya dibawa oleh malaikat ke langit, bertemu dengan Allah, menghadap Allah. Adapun ruh-ruh jiwa orang-orang yang kafir, orang yang banyak maksiat, orang yang jahat, pintu langit tidak dibukakan, tidak diterima oleh langit. Baik Ananda, itu perjalanan malaikat bersama anak muslim dalam kehidupannya sampai dia wafat. Dan kelak setelah wafat, malaikat-malaikat akan terus menyertainya sampai dia masuk di dalam surga. Jika Ananda ingin terus disertai oleh malaikat rahmat, malaikat yang melindungi Ananda, malaikat yang membawa Ananda kepada kebaikan, maka Ananda harus rajin dan taat kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan meninggalkan perbuatan dosa serta maksiat. Baik Ananda, baterai Ustadz sudah mulai habis. Namanya di bulan puasa kan, biasanya kalau kita kajian ada minuman di sini. Sekarang adanya cuma baterai ini. Oleh karena itu Ustadz istirahat sebentar sambil menunggu pertanyaan dari Ananda. Siap-siap untuk bertanya. Tadi Ustadz yang nanya, sekarang Ananda yang bertanya kepada Ustadz. Masing-masing menyiapkan pertanyaannya. Ustadz istirahat sekitar 2 menit.
Ini siap-siap untuk tidur ini. Siap-siap untuk tidur ini namanya ini. Siapa ini? Ayo siapkan pertanyaannya ya. Sudah siap Ananda pertanyaannya? Baik, Ustadz beri kesempatan kepada Ananda. Di sana ada mic-nya, panitia di belakang. Ada ya? Ustadz beri kesempatan kepada yang putri dulu, yang sebelah sini, Bu, yang sebelah sini. Silakan yang mau bertanya. Pertanyaan juga boleh ditulis ya. Kalau malu bertanya, bertanya langsung boleh ditulis. Ustadz, syirik yang tersembunyi itu bagaimana? Iya, dari siapa pertanyaannya? Iya. Hah? Alia. Ya. Baik Ananda, pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaannya Ustadz, syirik yang tersembunyi itu bagaimana? Gini Ananda, misalnya Ananda sedang baca Al-Quran ya, sedang baca Al-Quran, lantas ibu gurunya lewat di depan Ananda atau ada teman yang lewat. Awalnya membacanya pelan-pelan karena ada orang yang lewat, lalu bacaannya agak dikeraskan. Niatnya apa? Supaya orang tahu saya baca Al-Quran, nanti dia bisa puji saya, hebat ya Ananda itu rajin baca Al-Quran. Berarti ini dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu adalah ibadah, niatnya harus mengharapkan pahala dari Allah semata. Tidak boleh mengharapkan pujian, tidak boleh mengharapkan sanjungan dari manusia, tetapi betul-betul mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena syirik ini adanya di dalam hati, yang orang lain kan tidak tahu, yang tahu Allah kemudian dia, maka dinamakan ini syirik yang tersembunyi. Ada lagi contoh syirik yang tersembunyi yang tidak disadari oleh manusia. Begini Ananda, siapa yang memelihara hewan di rumahnya? Apa hewannya? Angsa. Bagus, cukup dulu. Fauzan punya angsa. Angsa biasanya kalau ada orang maling, perampok atau maling mau masuk ke rumah itu dia ribut. Ustaz sudah mulai tidak enak nih. Sudah habis suara Ustaz. Maka angsa itu ribut bersuara. Kayak apa suaranya Zan? Suara angsa itu kayak apa? Wek 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 gitu ya. Jadi ribut dia. Misalnya seperti itu. Fauzan pun terbangun. Bangun dia. Lari orang maling itu. Lari dia. Tok 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 tok. Karena tahu bahwa penghuni rumah itu sudah terbangun mendengar suara angsa. Kemudian penghuni rumah ini pun berkata, untung ada angso, untung ada angsa, selamat saya dari pencurian. Ini syirik yang tanpa disadarinya. Padahal yang menyelamatkan dia dari pencurian adalah Allah. Seharusnya dia katakan, seharusnya dia katakan alhamdulillah Allah selamatkan kami dengan sebab angsa ini. Baik, itu ya. Itu syirik yang tersembunyi, itu riya ya. Ada lagi pertanyaan dari yang sebelah sana, dari sebelah sini Bu, dari sebelah sini lagi Bu panitia. Ada yang bertanya? Ayo.
Silahkan. Kalau belum ada yang di sana, ada? Baik, silahkan yang mau bertanya. Ya, nanti dulu. Silahkan. Ustaz, musyrik itu apa itu Ustaz? Namanya siapa nama Ananda? Fadila ya? Apa tadi? Musyrik itu apa itu Ustaz? Musyrik. Oh ya, pertanyaan yang bagus Ananda ya. Terima kasih pertanyaannya. Musyrik itu bahasa Arab Ananda. Ada anak Ustadz di sini tahu apa artinya musyrik itu maksudnya? Coba Ananda yang di sini ada yang tahu musyrik itu apa? Coba bos kopiah ini, yang punya kopiah ini, musyrik itu apa Ananda? Ada Ananda di sini yang tahu musyrik itu apa? Coba ini yang angkat tangan di depan ini duluan nih. Apa? Menyekutukan Allah. Jadi Ananda, musyrik itu begini. Kita, Ustadz, Ananda di sini, Ananda yang di belakang, orang tua kita, semua manusia itu diciptakan oleh Allah agar beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah, ya. Tidak boleh menyembah selain Allah. Kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, takut kepada jin, takut kepada syaitan, menyembah syaitan, memberi sesajen, itu berarti dia sudah menyekutukan Allah, berbuat syirik. Berbuat musyrik berarti dia sudah berbuat kesyirikan. Dan orang yang melakukan kesyirikan itu Ananda kekal di dalam neraka kalau dia tidak bertaubat. Contoh-contoh syirik: menyembah patung, beribadah kepada jin, syaitan, orang yang sudah mati, menyembelih untuk selain Allah, kemudian juga memakai jimat, ya, pakai susu, perdukunan, itu syirik juga. Ya, banyak lagi contoh-contoh kesyirikan yang lainnya, itu diantaranya. Maka kita wajib menjauhi kesyirikan itu. Baik, sekarang giliran di sini siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Yang di belakang sana ada yang pakai kopiah itu, tolong. Itu. Ya, ya. Silakan sebutkan namanya Ananda. Mic-nya jangan dimakan ya, nanti batal puasanya. Saya Muhammad Muaz Abdallah. Saya ingin bertanya, siapa jin yang menginap di Pertanyaan Ananda tadi, siapa jin yang menginap di WC gitu? Ananda belum kenal? Kenalan dong sama jinnya. Mau kenalan sama jinnya? Jangan. Ananda masa nggak tahu? Kan tadi sudah Ustaz jelaskan. Nama jin yang di WC itu ada 2. Lupa ya. Atau tadi kemana tadi? Coba tanya sama temannya yang di sebelahnya itu. Itu yang pakai baju putih, topi putih itu.
Ah, siapa nama jin yang di WC itu? Ah, ayo. Coba. Ayo, kalau tahu dikasih hadiah. Ayo. Dia yang Ustaz tanya. Ah, ayo. Namanya tuyul. Betul? Bukan. Siapa namanya? Oh, nggak tahu. Itu kan tadi sudah dijelaskan, bahkan sudah dijawab oleh teman-temannya. Doanya juga sudah kita baca. Itu namanya tadi main-main. Ayo, teman-teman di sini pasti tahu semuanya serentak menyebutkan namanya adalah khubus wal khaba'is. Jin laki-laki dan perempuan. Jadi Ananda tidak boleh lama-lama di WC, tidak bagus lama-lama di kamar mandi. Berarti sampai kita sudah mendapatkan informasi ganti, Ustaz tidak sanggup berbicara tanpa mikrofon. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina